Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Septiana Mauke, mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analis Kesehatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang biokimia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu biokimia. Biokimia adalah kimia makhluk hidup. Fisikawan mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalisis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Saat ini, biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi terperator enzim dan sifat-sifat protein. Saat ini juga, biokimia metabolisme sel telah banyak dipelajari. Bidang lain dalam biokimia diantaranya kode genetik, DNA atau RNA, sintesis protein, angkutan membran sel, dan transduksi. Ada 4 kelas molekul utama dalam biokimia, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Banyak molekul biologi merupakan polimer. Dalam kasus ini, monomer adalah mikromolekul yang relatif kecil yang bergabung menjadi satu untuk membentuk makromolekul, yang kemudian disebut polimer. Ketika banyak monomer bergabung untuk mensintesis sebuah polimer biologis, mereka melalui proses yang disebut dengan sintesis dehidrasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari monomer yang disebut sebagai monosakarida. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan deoksiribosa. Ketika dua monosakarida melalui proses sintetis dehidrasi, maka air akan terbentuk karena dua atom hidrogen dan satu atom oksigen terlepas dari dua gugus hidroksil monosakarida. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu lipid. Lipid biasanya terbentuk dari satu molekul gliserol yang bergabung dengan molekul lain. Pada trigliserida ada 1 mol gliserol dan 3 molekul asam lemak. Dalam hal ini, asam lemak merupakan monomer. Lipid terutama fosfolipid juga digunakan di beberapa produk obat-obatan, misalnya sebagai bahan pelarut, contohnya di infus, atau sebagai komponen pembawa obat, contohnya di liposom atau transfersom. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu protein. Protein merupakan molekul yang sangat besar atau makrobiofil molekuler, yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Ada 20 asam amino standar yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karbosil dan sebuah gugus amino, dan rantai samping disebut sebagai gugus R. Gugus R ini yang menjadikan sebuah asam amino berbeda, dan ciri-ciri dan rantai samping ini akan berpengaruh keseluruhan terhadap suatu protein. Ketika asam amino bergabung, mereka membentuk sebuah ikatan khusus yang disebut ikatan peptida melalui sintetis dehidrasi dan menjadi polipeptida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbosil dan amina. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama atau disebut dengan alfa. Gugus karbosil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino berbentuk amphiotic, cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi J2 ion. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.